Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cinsa dan teman-teman semua. Selamat datang di Pokari Podcast Talk with Cinsa Kayasi. Hari ini bakal seru banget karena Pokari hadir dalam edisi spesial yaitu kolaborasi bareng salah satu standing committee di Cinsa yaitu SPOMI di acara Pokari X Lifeline Learning First Aid for Life Saving and Empowerment. Sebelumnya, perkenalkan aku Diva Salsabil sebagai Vice Local Coordinator for External Affairs Cinsa Kayasi 2025-2026. Selain itu, aku tidak sendiri nih di sini teman-teman, bersama partner aku. Halo semuanya, kenalin aku adalah Citra Handini selaku Local Officer on Medical Education tahun 2025-2026. Nah, hari ini nih kita bakal ngebahas topik yang relatable banget nih sama kehidupan sehari-hari kita, tapi sering banget bikin orang panik, yaitu pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Oke, buat untuk ngupas tuntas topik ini, kita udah kedatangan tamu spesial nih yang keren banget dari PT BMMKI, yaitu Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Yuk kita sapa langsung aja, ada Kak Brian Irman. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Halo, kabar aku baik ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan kembali ya, aku Brian Irman selaku Kepala Staf Bidang Hubungan Luar dari Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau biasa dikenal dengan PT BMMKI. Oke, salam kenal juga ya Kak. Salam kenal Kak. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik aja ya Kak. Oke, boleh. Jadi di masyarakat kita ini, kalau misalnya ada kecelakaan nih Kak, atau kayak orang pingsan gitu di depan kita langsung. Nah biasanya tuh hal pertama yang dilakukan sama warga-warga kita tuh malah langsung ngerubungin orang-orang tersebut, orang-orang korbannya ini, dan langsung asal angkat korban aja tanpa tahu nih kayak harus diapain nih korbannya gitu. Jadi sebenarnya nih secara definisi medisnya nih Kak, apa sih Kak yang dimaksud dengan pertolongan pertama dan apa goals utama yang ingin dicapai? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau pertolongan pertama sendiri itu merupakan serangkaian tindakan yang bisa kita lakukan bahkan sebagai awam gitu, nggak perlu sampai tenaga medis, tapi siapapun bisa melakukan gitu ya. Esensi dari pertolongan pertama sendiri itu adalah membantu orang secepat mungkin gitu. Dan juga kita harus memahami bahwa selama kita membantu korban ataupun pasien itu kita tidak boleh makin mencelakai korban. Nah, tujuan kita membantu supaya kondisi yang makin baik lagi. Dan juga ya jangan sampai dia makin buruk lagi gitu ya, apalagi kita udah bantu gitu kan. Nah sebenarnya itu esensi dari pertolongan pertama itu sendiri begitu. Oke Kak, jadi untuk di tim bantuan medis itu kan terkenal banget nih ya Kak sama prinsip cepat, tepat, dan aman. Nah kenapa sih 3 pilar ini tuh nggak boleh banget ditawar-tawar Kak? Terus terutama di kata aman itu sendiri, apakah itu artinya kita harus amanin diri kita dulu sebelum pegang korban atau gimana Kak? Oke, siap-siap. Terima kasih pertanyaan juga. Di sini sebenarnya kalau misalnya terkait siapa yang harus diamanin, tentunya di sini ada 3 prinsip ya. 3A namanya. Amankan korban, amankan pasien, amankan korban, amankan penolong, dan juga amankan lingkungan. Itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita mau nolong orang gitu ya, kita kan nggak boleh dong kayak kita nambah korban lagi gitu. Contoh ada kecelakaan lalu lintas nih di jalan gitu. Terus kalau misalnya kita buru-buru menolong, terus kitanya ketabrak, wah nambah korban lagi gitu ya. Harusnya kan kita harusnya mengurangi korban bukan menambah korban lagi. Begitu kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya poinnya berarti kita tetap harus mengkhawatirkan diri kita sendiri baru menolong korban. Gitu ya Kak poinnya. Oke. Mungkin aku lanjut ke mitos atau faktanya gitu Oke, kan. boleh. Oke, misalnya mimisan nih Kak. Kalau dari aku kecil, misalnya aku mimisan nih Kak, pasti aku disuruh untuk dongak kepala gitu, atau enggak disumpel hidungnya pakai daun sirih. Iya. Nah, dari Kakak sendiri nih, langkah sederhana dan proper buat nanganin mimisan itu sendiri gimana? Atau kayak buat nanganin luka lecet atau luka robek juga itu gimana? Oke. Sebelumnya kita samain persepsi dulu ya. Kalau kita mimisan, itu artinya ada luka di dalam hidung sehingga dia keluar darah terus. Oke, prinsipnya adalah kita mengamankan dari lukanya dulu. Kita harus sterilin dulu dari lukanya itu.
Kalau misalnya kita contoh ya, dulu aku juga mimisan seringnya didongak juga nih gitu kan. Kan kalau misalnya didongak darahnya makin masuk lagi ya. Kalau udah masuk biasa masuk ke kerongkongan atau enggak ketelan gitu ya. Bahkan ada rasa-rasa darahnya gitu ya mungkin ya. Nah itu tuh bahaya, kenapa? Karena itu bisa menciptakan rasa tersedak gitu. Dan juga kalau misalnya ketelan itu bisa ada gangguan dari lambungnya juga. Kita naikin lagi, ada respon untuk muntahin lagi. Jadi ini yang berbahaya gitu ya. Sebenarnya optimalnya kalau dari mimisan sendiri itu kita condongin ke depan malah. Begitu. Apalagi kalau banyak mitos ya, misalnya di waktu itu ada teman aku juga mimisan, itu dia langsung domakin ke atas, terus pada akhirnya dia nggak sembuh-sembuh gitu. Terus aku tanya ke dia, ada rasa darah keluar gitu nggak? Iya ada. Nah langsung aku suruh domakin ke depan, tekan hidung, oke, supaya dia nggak keluar terus. Nah kita napas lewat mulut aja. Nah kita lakuin itu sampai dia mengering sendiri, kurang lebihnya begitu. Itu untuk prinsip dari mimisan. Cuma kalau misal kita konsep dasar dari luka, contoh lukanya di luar hidung gitu ya, contoh di kulit, kita kegores, ke iris mungkin. Nah itu biasa kita tanganinnya dengan cara yang pertama kita sterilisasi dari lukanya. Contoh kita bilas dengan air mengalir gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang lebih steril lagi gitu ya, contoh ada air salin. Oke, bisa kita langsung tuang aja, mengalir. Kemudian kita keringkan. Mungkin kalau ada tisu ataupun gelap dikit, keringkan. Dan kemudian kita tambahkan, kita bersihkan lukanya. Oke, kalau misalnya ada debu-debu yang masih nempel, kita bersihkan gitu. Mungkin bisa pakai pinset atau kita udah pakai sarung tangan, kita bersihkan. Dan kemudian paling sering itu biasa ada namanya pembalut ya, ada kayak plaster gitu ya. Nah kita tempelkan plaster supaya dia lukanya ketutup, nggak ada kontaminasi dari luar. Kurang lebihnya begitu. Oke. Aku juga punya mitos versus fakta satu lagi nih Kak. Oke, boleh. Kalau misalnya tangan terkena wajan panas gitu Kak. Oke. Kayak kita lagi masak gitu, terus nggak sengaja kena wajan panasnya gitu, atau air mendidih. Nah biasanya tuh orang-orang tuh langsung refleks buat ngelesin odol. Gitu. Oke. Odol, mentega, atau malah kecap. Oke. Iya. Sebenarnya penanganan pertama yang tepat untuk luka bakar ringan seperti itu gimana sih Kak? Oke. Ini kejadian yang paling sering ya, khususnya di rumah tangga nih, apalagi ibu-ibu kalau masak gitu ya, tiba-tiba kecipratan minyak, aduh, antara ditahan atau enggak dioles odol gitu ya. Nah, kebetulan aku juga dulu pernah. Oke, waktu itu aku main setrika-setrikaan gitu, mau nyetrika baju, panas nih. Terus sama mbak aku diolesin odol. Nah, dulu kan aku nggak tahu apa-apa nih, cuma kita samain persepsi dulu nih. Kalau odol diolesin ke luka kan perih ya. Nah, itu nambah perih, jadi makin bahaya nih lukanya. Sebenarnya optimalnya kalau ada luka bakar atau luka karena kontak dari panas gitu ya, apapun itu kita pertama sesuai prinsip luka yang tadi aku jelaskan, kita bilas air mengalir dulu supaya dia suhunya netral pertama, terus tidak ada kerusakan jaringan juga. Terus kalau dari itu kan biasa ada bekasnya ya, contoh ada kemerahan ya. Nah biasa paling sering itu kita kasih salep, oke, salep antibiotik gitu. Tujuannya apa? Supaya nggak memperparah dari kerusakan jaringannya gitu. Nah biasa salep antibiotiknya kalau misalnya nama paling sering itu bioplacenton ya, itu paling awam banget di masyarakat tuh biasanya. Kita olesin mungkin seujung jari aja, terus kita oles aja. Nah setelah kayak gitu tunggu aja. Biasa cepet kok, seminggu 2 minggu udah sembuh. Tuh, begitu ya. Oke Kak, tadi kan kita udah ke bagian mitos atau fakta. Nah sekarang kita mau nanya-nanya nih Kak tentang yang agak intensitasnya agak lumayan tinggi nih Kak. Oke, apa tuh? Itu tuh tentang kondisi yang butuh banget tindakan hitungan detik, kayak misalnya tersedak Kak. Nah atau kadang orang batuk malah dikira keselak biasa, tapi tahu-tahu mukanya malah jadi membiru lama-lamaan. Nah gimana sih Kak cara kita bedain tanda seseorang itu tersedak total dengan tersedak biasa, dan gimana sih Kak teknik yang benar pada korban yang masih sadar? Oke. Sebenarnya ini suatu hal yang menarik ya, dimana tersedak ini bahkan bisa membahayakan nyawa gitu. Mungkin keselak kayak biasa kayak, aduh keselak nih dibatukin aja selesai. Cuma kalau misalnya dia sampai ketutup banget gimana? Nah itu kan ngeganggu, namanya airway, jalan napasnya. Itu yang paling utama.
Tadi ditanya juga ya, ada perbedaan di mana kita kan ada satu saluran ya, saluran tenggorokan dan juga kerongkongan ya. Dimana kalau misal kita ketutup sebagian aja dan juga ketutup full, itu beda banget gitu. Perbedaannya apa? Kalau misalnya di tenggorokan kita ini ketutup hanya sebagian, kan masih ada udara bisa lewat ya. Ya udah, berarti kita masih bisa batukin, kita masih bisa napas, walaupun agak gak nyaman, ada duri ikannya dikit mungkin, atau ada nasinya dikit mungkin, ya. Terus kemudian kita juga bisa lihat reaksinya. Kalau misal kita keselak biasa, mungkin yang masih bisa kelihatan nih ada suaranya juga, dia terlihat minta tolong juga, kita bisa lihat dia biasa mostly memegang dada. Kayak dia batukin masih memegang dada kayak. Nah, kalau misalnya dia keselak total, dia udah megangnya leher. Aduh, keselak banget nih, gak bisa napas, gak bisa bersuara, kayak semuanya ketutup. Nah, ini kita bisa jadikan indikasi bahaya. Soalnya kalau kita nggak tolong dalam waktu cepat, dia bisa-bisa ada penurunan kesadaran. Dan juga mungkin kalau misalnya dia ada mengencet pembuluh darah, dia mulai mengalami perubahan warna juga. Kurang lebihnya begitu. Agaknya lumayan merinding ya kalau misalnya emang beneran tiba-tiba kita nggak bisa bedain mana yang total mana yang biasa ya Kak. Betul banget. Nah Kak, tapi ada yang lebih kritikal lagi nih, yaitu CPR atau yang biasa kita kenal RJP. Oke. Nah, ini tuh masih banyak banget orang awam yang takut banget ngelakuin CPR karena ya takut salah atau takut malah nanti tulangnya rusak atau patah. Nah, sebenarnya sih kapan garis seseorang itu bisa fix membutuhkan CPR, dan boleh minta tolong di breakdown nggak Kak tentang langkah-langkahnya yang aman untuk diaplikasikan untuk orang yang memang awam ataupun yang memang cuma sekedar pernah latihan nih untuk RJP. Nah, kita tuh di depan mata ada yang butuh banget. Itu kira-kira boleh apa enggak Kak untuk dilakukan RJP? Sip, ini menarik banget ya, soalnya banyak banget nih kalau kasus medis mungkin kalau pikiran awal, aduh kena jantung gitu ya, serangan jantung biasanya. Terus kalau nonton sinetron ya biasanya ada, aduh dia pingsan, harus diapain, harus dipompa, bilangnya pompa. Nah kan kalau awam bilangnya begitu ya. Nah sebelumnya aku mau kenalin dulu ya, namanya tuh CPR atau RJP. RJP itu resusitasi jantung paru, kalau CPR kalau di cardiopulmonary resuscitation itu sama aja namanya. Oke. Kalau langkah pertama yang kita harus lakukan kalau mau CPR itu pertama kita analisis dari korban dulu, kita lakukan asesmen. Yang jelas korban itu pasti dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri, gitu ya. Pertama kita lakuin langkah yang dari awal tuh, yang tadi aku sempat mention ada DRH, yaitu kita amankan dulu korban, kemudian amankan dari penolongnya, amankan lokasi, kita hilangkan kerumunan juga. Kita amankan dari korbannya juga, jangan sampai di tengah jalan gitu. Kita pindahkan ke tempat lebih aman. Kemudian kita ada cek respons. Kita panggil dulu nih kalau udah pingsan. Kayak tanya, Pak, Bu, bisa dengar suara saya atau enggak? Atau enggak kita agak goyangin dikit dari bahunya. Pak, bisa dengar? Atau enggak, Pak, bisa rasain sakitnya mungkin? Ya, kita kasih respons sakit gitu ya. Dan terakhir kalau misalnya udah ada yang pingsan, kita telepon ambulans biasanya atau telepon tenaga medis terdekat. Misalnya kondisinya di tengah jalan, ya udah kita cari bantuan. Biasa ambulans ada 119 atau lewat aplikasi juga bisa. Nah setelah dari hal itu kita udah lakukan asesmen, kita lakukan cek nadi. Itu yang paling utama untuk membedakan dia pingsan biasa atau pingsan karena jantung. Nah umumnya kita cek nadi itu paling gampang tuh di sini ya. Ini searah dengan garis bibir, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada arteri terbesar dekat dengan jantung. Oke. Arteri karotis di sini. Oke. Kita tekan. Oke, teman-teman juga bisa lihat, tekan aja. Kita rasain, oh ada denyut atau tidak. Umumnya kalau kita sadar begini kan kita ada denyut ya. Kalau tidak ada denyut gimana? Oke, berarti fix permasalahan dari jantung. Kita harus langsung lakuin CPR. Oke. Langkah buat CPR sendiri itu adalah kita terdiri dari 30 kompresi, yaitu kita 30 kali tekan, dan juga 2 kali kita kasih bantuan napas. Tujuannya apa dari CPR? Kita menggantikan fungsi jantung yang nggak berdetak itu, gitu. Jadi jantungnya kita press terus. Oke, misalnya ada korban, kita press terus. Nah, kita press baik 30 kali dalam tempo 120 BPM gitu ya, beat per menit. Nah, kita tekan 30 kali, kemudian kita baru kasih napas 2 kali.
Nah, kita lakuin siklus tersebut sebanyak 5 kali sampai bantuan datang. Kalau misalnya bantuan tidak datang gimana? Kita lakuin lagi siklusnya. Begitu kurang lebihnya. Nah, ini tambahan juga nih. Kalau misalnya sebagai awam gitu ya, kan kita agak susah ya memberikan bantuan napas gitu ya. Kalau di film-film mungkin ada mouth to mouth atau mungkin dia pakai bantuan tertentu. Nah, itu udah nggak disarankan ya. Jadi kita sebagai awam kita harus hands on aja, kita kompresi aja. Kalau misalnya emang nggak ada alat yang mumpuni gitu. Nah, kenapa udah nggak diperbolehkan? Karena ada resiko. Contoh, korbannya mungkin suka batuk-batuk, dia ada penyakit ternyata. Takutnya kalau misalnya kita kasih mouth to mouth napas ya, itu ada resiko kita ketularan sebagai penolongnya. Padahal kan kita harus mengamankan diri kita juga begitu. Jadi kita sebagai awam kita lakuin sama namanya kompresi aja. Kita tekan sebanyak 30 kali dengan tempo tertentu dengan posisi yang optimal, yaitu badannya juga sejajar dengan tumpuan di pundak, kurang lebihnya begitu. Jadi panjang nih ya. Kebetulan aku sama dia habis ada materi tentang RJP ini. Oh, oke. Jadi semoga kita dan teman-teman yang nonton juga bisa lebih paham tentang menjalankan apa yang tadi. Betul. Ini memang materi yang menarik banget, dimana menurut aku ya, semua orang kalau bisa sipir bisain aja, nggak apa-apa. Ini hal baru yang menyelamatkan nyawa bahkan. Gak usah tenaga medis, kita mahasiswa ataupun orang awam siapapun bahkan bisa melakukan gitu ya. Aku sempat ngajarin, aku kan ada pelatihan medis ya di bantuan medisku juga ya. Beberapa kali kita ke tempat ibadah juga ngajarin umat-umatnya lah depannya. Kita juga ya banyak orang tuh yang nggak tahu tentang CPR. Akhirnya kita kasih pengetahuan ke mereka, ini loh CPR, semua orang bisa melakukannya. Pada akhirnya gimana? Semua orang bisa melakukannya. Dan udah lumayan pede lah seenggaknya, ada pengetahuan dan juga kepercayaan dirinya juga bertambah gitu untuk melakukannya. Jadi beraniin diri aja selama Betul. tekniknya benar gitu ya. Betul. Oke. Masih seputar yang darurat ini Kak. Banyak orang panik kalau misalnya melihat ada korban yang kejang-kejang. Oh, kejang-kejang. Iya. Oke, siap. Terus aku sempat baca juga di media sosial ada ibu-ibu yang bilang kalau misalnya ngeliat orang kejang-kejang tuh masukin aja kain atau apa gitu ke dalam mulutnya biar nggak digigit katanya. Astaga, oke. Nah sebenarnya itu apa yang harus kita lakukan dan nggak boleh dilakukan saat menangani orang kejang? Oke, sip. Kalau ini terkait kejang ya, ini hal yang menarik. Soalnya faktanya di Indonesia kadang kejadian kejang atau biasa gerakan otot yang kita tidak sadari, jadi tiba-tiba terus itu sering dikaitkan dengan hal-hal mistis bahkan. Wah, jadi contohnya nih, tiba-tiba ada orang kejang-kejang, tiba-tiba ada yang mendoakan mungkin, jadi kayak, aduh, dia takutnya kerasukan nih. Nah, ini satu hal yang harus kita samain persepsinya dulu nih, teman-teman. Jadi kejang itu adalah gerakan otot yang tidak disadari. Jadi kalau misalnya kita udah ada kejang, itu ada masanya dia harusnya berhenti. Jadi kalau misalnya ada orang kejang, jangan ditahan. Kayak oke, dia gerak terus, kita harus tahan supaya dia berhenti. Enggak, itu tidak berfungsi. Kita harus amanin korbannya lagi. Jadi contohnya kalau misalnya dia kejang-kejang seluruh badan, kan kita gerak terus nih. Ada resiko benturan kan. Nah, kita sebagai awam kita hanya bisa ngapain? Pertama kita amanin dari benturannya. Contoh, kita alasin dengan suatu hal yang empuk di kepalanya supaya kepalanya nggak bentur. Nah, di area sendi-sendinya juga kita amanin. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya catat waktunya aja. Itu paling sering kita harus lakukan gitu ya. Kalau dia kejangnya terjadi sampai 10 menit, 15 menit, nggak berhenti-berhenti, oke, ini udah ranahnya medis. Kita sebagai awam, kita angkat tangan aja, nggak apa-apa. Yang penting kita udah lakuin semaksimal kita. Soalnya pada faktanya ya, kalau orang kejang, itu yang bisa kita lakuin adalah kita amanin dari posisi korbannya. Itu kita amanin jangan sampai ada benturan, jangan sampai dia keselak, jangan sampai ada dia ya mungkin posisi yang gak nyaman gitu ya. Kita longgarin bajunya gitu. Dan kalau misalnya ada yang bilang kita harus masukin suatu hal ke mulut gitu ya supaya gak kegigit. Nah itu jangan. Kenapa? Karena poinnya adalah kita harus mengamankan jalan napasnya. Oke, jalan napasnya. Kalau misalnya kita masukin suatu hal, contoh sendok atau lap ke dalam mulutnya supaya lidahnya gigit, itu benar atau enggak? Itu benar. Cuma caranya nggak begitu, gitu loh. Itu sama aja kita menyumbat jalan napasnya, dia nggak bisa napas, gitu loh. Tujuannya gitu.
Jadi yang bisa kita lakuin supaya lidahnya nggak gigit apa? Kita biarin dulu aja. Kita lihat posisinya. Kita buka mulutnya, kita perhatiin lidahnya ini ada resiko gigit atau enggak. Kan kalau kejam biasa gerakannya biasa berulang ya, terus. Nah kalau misalnya ada rentan kegigit, kita posisikan mungkin secara lidahnya, tapi setelah itu ya udah kita amanin secara badannya aja. Kurang lebih itu begitu yang bisa kita lakukan. Oke, not banget tuh ya Kak. Jadi jangan sampai niatnya nolong malah bikin cedera baru. Betul Ya kan? banget. Nah, terus aku mau nanya lagi nih Kak. Jadi kalau misalnya kayak cedera ringan kayak misalnya keseleo, Oke. pas olahraga mungkin ya. Terus penanganan awalnya itu yang saya tahu metodenya pakai metode RICE. Betul Oke, kan? metode Oke, RICE dulu. iya. Tapi kapan sih kan sebenarnya batas kita tahu kalau cedera ini sebenarnya udah nggak bisa ditangani sendiri atau dan harus dirujuk ke ASES atau tenaga kesehatan medis? Oke. Mungkin sebelum menjawab aku mau cerita dikit kali ya. Boleh, Oke. boleh. Metode RICE ini digunakan untuk korban keseleo, itu bahasa awamnya. Kalau bahasa medisnya ada sprain, ada strain. Ya intinya kalau bahasa awam itu banyak keseleo, kecengklak, atau mungkin terkilir, ya ada banyak. Biasa terjadi itu di sendi kaki. Oke, sendi kaki gampangnya begitu. Nah yang bisa kita lakukan apa? Langkahnya tuh RICE, R-I-C-E. Oke, yang pertama R yaitu rest, kita istirahatkan. Misalnya biasa terjadi kayak waktu itu aku jaga medis juga di pertandingan olahraga, ada yang keseleo juga. Nah itu biasa kita amanin, kita luruskan kakinya suruh dia istirahat, jangan lakuin aktivitas dulu gitu ya. Misal dia lagi basket, ya udah kita suruh duduk dulu, kita lurusin kakinya, terus kita lakuin posisi anatomis. Ya kaki kan 90 derajat ya, jadi jangan sampai dia turun gitu, kurang lebihnya begitu. Nah setelah itu kita lakuin kompres. Oke, kompresnya kompres dingin. Kalau misalnya ada es, kita harus bungkus esnya. Jangan es langsung taruh ke kulit, oke? Takutnya ada kerusakan jaringan nih kalau bisa kita biarin lama gitu ya. Nah, kita kompres dengan kain contohnya, kemudian kita tekan intinya supaya dia ngerasain adanya kontak dengan dingin gitu. Oke. Kemudian yang dilakukan adalah kompres. Kompres ini biasa dilakukan dengan cara kita membalut. Ada namanya elastic bandage, yaitu perban elastis yang kalau ditarik agak melar gitu ya, kita balut dari kakinya. Oke, dari kakinya kita putar sampai ke sini dan pada akhirnya naik gitu, sampai di sini kita ikat. Nah gampangnya begitu, supaya apa? Kita mempertahankan posisi anatomisnya. Oke, jadi dia kalau mau gerak-gerak agak susah nih, kita udah begini aja, udah sampai dia sembuh. Terakhir elevate, oke, itu elevate, yaitu tinggikan dari jantung. Biasa kalau misalnya udah parah banget gitu ya, kita suruh dia berbaring, kita tinggikan kaki dari jantung, kita kasih tumpuan di bawahnya. Kurang lebih begitu. Cuma kalau penanganan yang paling sering awam tuh biasa orang-orang juga kasih dengan ada namanya spray analgesik ya. Spray analgesik tinggal disemprot aja, dia sensasinya dingin, lama-lama mulai panas. Nah ini udah mulai fokus ke target ototnya biasanya. Nah tadi kan pertanyaannya kapan kita harus rujuk ke ranah medis gitu ya. Nah itu sebenarnya simpel aja. Kalau misal kita udah lakuin pertolongan pertama, tapi dia nggak sembuh-sembuh, bahkan berkali-kali kita follow up lagi, berkali-kali masih belum sembuh, nah itu udah mulai saatnya kita rujuk ke ranah medis. Terutama lagi kalau misal kita lihat nih, setelah dia keseleo, ada namanya deformitas atau kelainan bentuk. Oke? Nah kita mulai curiga nih, waduh jangan-jangan patah tulang gitu ya. Bukan cuma ligamennya doang yang robek atau tendon yang robek, tapi tulang nih jangan-jangan. Nah kita mulai harus segera rujuk lagi. Atau nyerinya parah sampai menjalar mungkin. Tadinya dia keseleo di sendi, tapi dia menjalarnya sampai ke paha. Wah, oke, ini udah ranah medis. Kita sebagai awam kita lakuin sebisa kita aja, yang kita tahu aja, yaitu RICE tadi. Begitu kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya ada di depan kita keseleo, ya kita sesuai apa yang kita tahu aja ya Kak. Betul. Jadi nggak perlu untuk penanganan yang lebih lanjut yang sekiranya bukan ranah kita nih Kak. Betul banget. Oke. Nah Kak, kalau misalnya di depan kita melihat adanya kejadian-kejadian seperti tadi yang pemerlukan RJP, keseleo, ataupun bahkan kejang-kejang, pasti kan orang awam kayak kita tuh panik banget nih ya Kak. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya kita mengendalikan emosi kita tentang panik itu untuk bisa kayak berpikir jernih biar kita tuh bisa nolongin orang yang depan kita nih Kak? Oke. Sebenarnya begini ya mindset teman-teman.
Kalau misal kita mau nolongin orang, respon pertama kita pasti panik. Karena apa? Kita kaget. Itu wajar kok, itu manusiawi. Cuma kita paniknya jangan berkepanjangan. Kayak waktu itu dulu aku sempet ke daerah bencana ya. Ada dia itu kecelakaan motor, jadi dia agak kalian panikin. Temen aku ada larian, dia panik, bingung cari medis, biasa begitu kan. Terus kalau misalnya kayak gitu, efeknya apa? Memicu keributan. Orang-orang kan jadi kayak, waduh ada apa nih? Gitu. Biasa orang-orang juga FOMO-an, pada bingung, penasaran, pada ngeliatin, akhirnya ngerubunin. Nah, kita responnya jangan panik dulu, kita tetap tenang. Misalnya ada yang tergeletak, kita tenang. Kenapa? Ketenangan dalam diri itu membuat kita bisa berpikir jernih. Oke? Kalau kita panik tuh bawaannya cuma kayak, waduh, gimana nih caranya? Waduh, kita akhirnya nggak mikir nih. Padahal stepsnya contohnya RISE tadi. Langkahnya begini. RJP, langkahnya begini. Kita langsung ngeblank nih tiba-tiba kalau misalnya kita panik gitu ya. Sebenarnya kuncinya dari diri kita sendiri ya. Kita mengamankan, kita tarik napas dalam-dalam, kita keluarkan lagi. Intinya gampangnya begitu dulu kalau misalnya ada kejadian kenapa-napa. Nah dari situ kita mulai mikir dulu, langkah yang harus kita lakukan apa nih? Oh misalnya dia pingsan. Oke, ingat. DRH, amankan dulu dari korban, penolong, lingkungan, cek responsnya, panggil bantuan, cek nadi. Oke. Nah contohnya tuh gampangnya begitu. Kita intinya tuh kunci dari diri sendiri dulu. Oke, gampangnya begitu. Oke nih Kak, nah tadi itu udah bahas banyak banget tentang pertolongan pertama yang mulai dari keselak sampai ke intensitasnya lumayan tinggi dari Kak. Nah dari obrolan tadi kelihatan banget nih kalau first aid ini tuh kayak benar-benar kunci utama banget ya Kak buat semua orang, kayak dari orang awam itu tuh juga bisa untuk melakukannya. Nah menurut Kak Brian seberapa penting sih Kak untuk kerjasama antara masyarakat awam sama organisasi mahasiswa kayak CIMSA atau PTBMFKI sama tenaga medis profesional yang untuk membangun sistem kegawat daruratan yang lebih solid lagi? Oke, siap. Oke, teman-teman, ini suatu hal yang menarik ya, karena pada faktanya kalian harus tahu, oke? Tenaga medis profesional apapun, kalau dalam keadaan darurat, dia nggak bisa bekerja sendirian. Kenapa? Karena pada dasarnya kita harus sebagai tim bantuan medis. Contoh kayak di ambulans. Di ambulans kan biasa buat ranah emergensi ya. Itu terdirinya biasa nggak cuma satu orang, lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang, bahkan kalau bisa ya seoptimalnya bisa 5 gitu. Tujuannya apa? Kalau bisa kita mau mobilisasi korban atau memindahkan korban, contoh kita pakai tandu, kan nggak mungkin ya kita ngangkat tandu 1 orang ya. Nah itu kita kerjanya secara tim, tujuannya itu begitu. Sama halnya kayak tadi, kalau misal kita cek asesmen ke korban gitu ya, kita cek respon, kita panggil, kita amanin dulu, kan kita nggak bisa sambil multitasking, kita sambil telepon ambulan. Nah itu perannya pembagian dari job desk orang-orang yang ada juga gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang sambil kerumunin juga, biasanya ada kerumunan ya, kita sambil tanya, ada yang bisa telepon ambulan, ada yang bisa cek responnya, ada yang bisa bantu angkat kakinya mungkin. Nah supaya apa? Supaya ini semua tuh terorganize satu sama lain, dan juga sistem komandonya ini cepat untuk menangani korban gitu ya. Kalau misal kita sendiri nanganin bisa nggak? Mungkin bisa untuk kejadian medis ringan, tapi tidak dalam hal kasus emergensi, apalagi kalau kasusnya massal banyak gitu ya. Contoh kejadian bencana, kejadian ada ya bencana alam, bencana buatan, ataupun ada kerusuhan massal. Nah kayak gitu tuh. Jadi penting banget nih bahwa kita harus tanamin, kita harus sebagai suatu tim bantuan medis, bukan sebagai individu penolong medis gitu ya. Gampangnya begitu. Apalagi kita kan sebagai organisasi ya, dari CIMSA dan juga aku dari PTBMKI, kita sama-sama punya ranah juga nih, sama-sama untuk dalam misi kemanusiaan menolong orang. Nah kita ada tim sendiri yang bisa menolong orang dengan ada kurikulum dan pengetahuan yang kita bisa tanamkan untuk diaplikasikan tentunya kepada yang membutuhkan begitu. Untuk orang awam nih Kak, kayak misalnya kita mahasiswa kan juga termasuknya awam ya Kak, paling kita tahunya juga yang hal-hal yang kita pelajarin aja nih. Nah terus kalau untuk siswa sendiri menurut Kakak, apakah mereka bisa untuk punya peran dalam membantu orang gitu Kak, menolong orang? Oke. Ada namanya role tertentu ya. Kita sebagai awam yang mungkin non kedokteran, dengan mahasiswa kedokteran tuh mungkin kita bisa bedakan dikit. Dari segi apa pengetahuan aja kok
Dan juga mungkin pengalaman gitu ya, kita berlatih di preklinik, banyak banget yang kita lakuin. Kita sebagai pacuan untuk kita sebagai awam terlatih. Nah itu yang membedakan. Kalau kita masyarakat awam, oke, kita nggak punya background dari kesehatan ataupun pengalaman menolong orang, oke, kita jadiin namanya awam. Kita kategorikan sebagai awam. Kalau misalnya kita mahasiswa kedokteran ataupun tenaga medis, kita sebagai awam terlatih. Walaupun kita belum jadi dokter, kita nggak apa-apa, kita awam terlatih. Seenggaknya awam terlatih bisa ngajarin awam yang mungkin nggak punya background dari kesehatan. Role-nya sebatas di situ dulu, itu yang paling utama. Begitu. Oke nih Kak, kita gak kerasa banget udah di penghujung podcast ya Kak. Oke. Nah, udah jadi sebelum ditutup, boleh dong Kak kasih satu closing statement atau pesan buat kita semua nih Kak, khususnya mahasiswa kedokteran atau orang-orang awam yang kan harus mahasiswa kedokteran, tentang kenapa kita tuh harus peduli dan menguasai first aid ini Kak. Oke. Sebenarnya begini ya teman-teman, dalam hati manusia gitu ya, ada rasa ingin membantu orang, terutama mengkaitkan dengan sisi kemanusiaan. Mungkin gak semua orang begitu, tapi mayoritas dari kita pasti ada rasa ingin membantu orang. Nah dari situ dulu kita utamakan mindset kita, ingin membantu orang. Nah paling sering membantu orang dari segi apa? Biasa paling sering tuh kasusnya tuh ada emergency, gawat darurat. Nah kita harus satukan persepsi, terutama dalam hal kita mau belajar ataupun membantu orang, kita kan harus ada ilmunya. Dengan mindset itu kita harus terus belajar. Nah dari situ mulai terbangun nih, ada kasus-kasus misalnya kita bisa mengaplikasikannya membantu orang, oke, kita bisa bantu nih orang, ada rasa kebanggaan dari diri sendiri. Nah dari situ aja itu yang perlu dipakemin dalam diri sendiri dalam membantu orang gitu ya. Nah terutama kalau misalnya ada dalam lokasi yang tadi aku sebutkan ya, kebencanaan, kerusuhan, ataupun di lokasi konflik, kita mau membantu orang itu ada jiwa kemanusiaan yang bagus banget gitu ya. Dan juga ada nambah pahala lah seenggaknya dalam hal membantu orang juga gitu ya. Dan dari sini tuh juga ya kita satuin persepsi aja supaya kita bisa bahu-membahu ngajarin orang, samain, bikin tim, membantu lagi dari segi medis, menolong pertolongan pertama dan lain sebagainya. Dari situ udah tindakan yang mulia banget gitu ya, walaupun kita memang belum bergelar gitu ya bahkan. Ya kuncian di situ aja. Keren banget ya sih teman-teman kalau misalnya kita emang bisa melakukan first aid ke orang-orang ya kan Kak. Be a lifesaver, not just a bystander. Jadi makasih banyak nih buat Kak Brian Irman dari PT BMMKI yang udah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat di Pokari X Lifeline hari ini. Semoga ini jadi amal jariah dan bikin kita semua makin siap untuk bisa melakukan pertolongan pertama ke orang yang memang membutuhkan. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Cinsa dan penonton setiap Pokari yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila selama pemandu podcast terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Sampai jumpa di episode Pokari berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu be active with Cinsa. Cinsa, empowering medical students, improving